Selamat pagi, saya Srenita Payung dari AB5G. Saya di sini akan menjawab pertanyaan T1 saya dari mata kuliah Hubungan Masyarakat. Yang pertama, apa itu public relation? Public relation di sini saya akan jelaskan secara etimologis dan secara umum. Secara etimologis, public yang sering disebut dengan public, relation yang sering disebut dengan hubungan. Tetapi dalam kajian public relation, publik dapat diartikan sebagai stakeholders. Apa itu stakeholders? Stakeholders adalah suatu kelompok atau individu yang berkepentingan kepada perusahaan yang dapat atau yang mampu mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan ataupun organisasi. Secara umum, public relation ada 3. Yang pertama, sebagai jembatan penghubung antara perusahaan ataupun publik. Yang kedua, proses komunikasi. Proses komunikasi yang saya maksud di sini adalah mengirimkan pesan menggunakan media massa kepada komunikannya sehingga mendapatkan balasan ataupun feedback. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik kepada publik supaya publik dapat mengerti apa yang diinginkan atau yang dikatakan dari perusahaan dan dapat dikerjakan. Tetapi, dalam public relation ada 2 bentuk, yaitu public internal dan public eksternal. Publik internal adalah publik yang berada di dalam organisasi, seperti supervisor, manajer, dan karyawan. Publik eksternal adalah publik yang berada di luar perusahaan, seperti pesaing, pelanggan, ataupun pers. Nomor 2, sejarah singkat public relation di dunia dan di Indonesia. PR sudah ada sejak zaman kuno. PR bisa dikatakan sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. PR digunakan untuk mempromosikan citra seseorang sebagai seorang pejuang ataupun sebagai raja. Sehingga dengan berkembangnya zaman, PR digunakan dalam membuat ikhtisar-ikhtisar ataupun suatu tulisan atau simbol-simbol juga. PR di sini lebih kepada basis komunikasi yang di dalamnya kita dapat mengerti atau dapat menerima informasi atau pesan-pesan yang kita inginkan. Nah, PR dalam sejarah Indonesia, PR baru berkembang di Indonesia yaitu sekitaran sekitaran tahun 1990. Mengapa? Tetapi dalam sejarah Indonesia, public relation dikenal dengan hubungan masyarakat. Mengapa demikian? Karena di Indonesia itu dikenal dengan ramahnya, maka public relation sering disebut dengan hubungan masyarakat, sehingga mampu menjalin hubungan dengan masyarakat yang baik atau mampu menjadi partner kerjasama perusahaannya dengan baik. Kalau di dunia, public relation itu sering digunakan sebagai citra seseorang, tapi di Indonesia itu digunakan sebagai citra perusahaan, supaya opini-opini ataupun informasi yang ada di perusahaan itu dapat mempengaruhi pelanggannya. Yang ketiga, apa itu public relation, marketing, advertising, dan sales? Yang saya jelaskan di sini adalah perbedaannya. Public relation adalah strategi perusahaan untuk membangun relasi yang baik dengan publik supaya mendapatkan opini yang positif dari suatu informasi perusahaan kepada publiknya. Yang kedua, advertising. Advertising adalah langkah pemasaran yang efektif, yakni penyajian langkah materi yang diberikan kepada perusahaan yang disampaikan dengan media massa atau alat elektronika lainnya dalam bahasa yang bersifat persuasif. Marketing adalah suatu proses di mana adanya yang bertanggung jawab mengenali, mengantisipasi demi memuaskan keinginan atau kebutuhan masyarakatnya. Sales adalah mengenalkan produk ataupun mempromosikan produk kepada masyarakat atau pelanggannya dengan mempertahankan kualitas suatu produknya. Yang keempat, apa peran dan fungsi public relation? Seperti yang sudah dijelaskan, peran adalah kedudukan seseorang yang bertindak sebagai sesuatu atau sebagai apa mereka di dalam sebuah organisasi.
seperti para ahli meneruskan peranannya sebagai fasilitator komunikasi. Sedangkan fungsi berkaitan dengan tujuan ataupun tugasnya dalam sebuah organisasi tersebut untuk mendapatkan citra perusahaan yang positif. Yang kelima, apa yang harus diri Anda miliki untuk dapat menjadi seorang PR minimal saat menjadi PR untuk diri Anda sendiri? Jelaskan jawabannya. Yaitu yang saya harus terapkan dalam diri saya itu proses komunikasi. Karena apa? Dalam berbicara ataupun dalam menyampaikan informasi harus secara lugas, tegas, dan jelas. Sehingga dalam proses komunikasi harus belajar dengan baik supaya dapat mencapai kesuksesan dalam mempengaruhi pelanggan. Hanya itu jawaban yang saya dapat berikan. Terima kasih.